Bab kelima. Setelah beberapa saat, Liu Yehan kembali turun ke dunia apokaliptik. Bahkan setelah beberapa kali melakukan transversal, Liu Yehan masih merasa sedikit tidak nyaman. Tapi sepertinya dia merasa jauh lebih baik karena penggunaan ramuan evolusi genetik. Setelah pulih, Liu Yehan segera mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, siap untuk kembali ke dunia nyata kapan saja. Ini adalah dunia apokaliptik yang berbahaya. Dia tidak ingin dikepung oleh zombie begitu dia datang. Untungnya, dia tidak langsung dipindahkan ke sarang zombie. Kali ini, dia juga dikirim ke sebuah ruangan. Melalui jendela, dapat dinilai bahwa itu mungkin di sebuah perumahan dan lokasi Liu Yehan berada di lantai 7. Liu Yehan segera memeriksa rumahnya dan tidak menemukan zombie, tapi dia tidak bisa menjamin tidak ada zombie di tempat ini. Setelah menjelajahi hotel, Anda tidak akan sekadar berpikir bahwa tidak ada zombie yang ditemukan, yang berarti tidak ada zombie di tempat lain. Perlu Anda ketahui bahwa jumlah orang dalam perumahan tersebut tidak banyak, dan jika tidak hati-hati akan memancing zombie dalam jumlah besar. Setelah meminum ramuan evolusi genetik, Liu Yehan merasa tubuhnya penuh energi, yang memberinya kepercayaan diri yang besar, tetapi lebih baik tidak memprovokasi zombie dalam jumlah besar. Entah apakah pemiliknya lebih tenang saat berjalan pergi, dan letaknya di tengah kota. Rumah dengan 4 kamar tidur dan 2 tempat tinggal ini bukan berada di dunia apokaliptik kecuali semua perabotannya penuh dengan debu. Tapi ini juga memungkinkan Liu Yehan untuk lebih memahami dunia. Tidak terburu-buru untuk menjelajah, tetapi dengan hati-hati mencari petunjuk berguna di dalam ruangan. Ada setumpuk koran di atas meja di ruang tamu. Surat kabar teratas terbit tanggal 1 April tahun 2110, dan judul besarnya berbunyi, "Invasi alien? Invasi alien? Bagaimana situasinya? Bukankah itu zombie? Bagaimana ini bisa menjadi invasi alien lagi? Koran tanggal 1 April? Bukankah ini lelucon di hari April Mop? Setiap tahun, tanggal 1 April adalah hari April Mop, dan pada hari ini, beberapa orang seringkali dengan sengaja memalsukan beberapa program atau surat kabar untuk mengintimidasi orang. Surat kabar tersebut sepertinya mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah lelucon. Meskipun Liu Yehan merasa bahwa surat kabar tersebut sepertinya membuat lelucon pada hari April Mop, sejauh yang bisa dilihat, itu bukanlah lelucon. Selain tidak ditemukannya keberadaan alien, kiamat memang telah tiba. Melihat beberapa surat kabar lain, situasi lain telah diperkenalkan satu demi satu, membuat orang tahu bahwa ini bukan lelucon April Mop, tetapi keberadaan nyata. Melalui perkenalan di surat kabar ini, Liu Yehan mungkin mengetahui proses umum dari kenapa dunia menjadi seperti ini. Pada tanggal 25 Februari tahun 2110, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional mendeteksi meteorit yang sebanding dengan komet Halley menuju bumi. Pada tanggal 28 Februari tahun 2110, negara-negara yang dipimpin oleh 5 kekuatan termasuk China meluncurkan 5 penghancur planet yang mewakili teknologi terkuat pada saat itu kepada bintang bernama Iblis. Pada tanggal 1 Maret tahun 2110, penghancur planet berhasil menghancurkan komet Iblis menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun di bawah gravitasi bumi, sebagian besar puing-puing komet Iblis turun ke bumi, dan sebagian besar pecahan tersebut hancur dalam proses pendaratan. Memang terbakar, namun masih ada beberapa pecahan besar yang berhasil mendarat di bumi. Pada tanggal 15 Maret tahun 2110, beberapa media memberitakan bahwa ketika berbagai negara mengirimkan pasukan untuk membersihkan pecahan meteorit, terjadi banyak kematian. Suatu saat masyarakat dari berbagai negara panik. Pada tanggal 25 Maret tahun 2110, melalui satelit diketahui bahwa tempat jatuhnya puing-puing tersebut telah mengalami perubahan besar. Di area itu, menjadi area kematian. Radius 10 km sepenuhnya berubah menjadi kota mati dan mendarat di gurun. Untungnya, puing-puing yang mendarat di kota tersebut langsung mengubah kota tersebut menjadi tragedi kemanusiaan. Pada tanggal 26 Maret tahun 2110, pemerintah mulai mengisolasi daerah-daerah tersebut, namun saat itu sudah terlambat.
Sekalipun daerah-daerah tersebut terisolasi, mereka tidak dapat menghentikan perluasan daerah-daerah tersebut. Pada tanggal 1 April tahun 2110, dunia dilanda kepanikan. Pada tanggal 5 April tahun 2110, diumumkan bahwa orang-orang yang terbunuh oleh pecahan tersebut telah hidup kembali. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka kembali hidup. Orang-orang itu tampaknya telah menjadi zombie legendaris, dan lebih banyak hewan dan tumbuhan yang mengalami peristiwa besar. Kisaran yang ditingkatkan, makhluk yang awalnya biasa dan lemah, tiba-tiba berubah menjadi monster yang memakan nyawa. Pada tanggal 10 April tahun 2110, secara resmi dipastikan bahwa komet iblis membawa virus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan virus tersebut menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk ekspansi yang cepat. Surat kabar di atas meja terakhir kali dirilis pada 10 April tahun 2110, dan tidak ada surat kabar baru yang dibaca sejak saat itu. Apakah infeksi virusnya begitu parah? Saya tidak tahu apakah masih ada orang yang hidup di dunia ini. Sudah beberapa kali berada di dunia ini, Liu Yehan belum menemukan keberadaan manusia lain. Nampaknya seluruh manusia di dunia ini telah tertular zombie. Apakah rencana saya akan gagal secepat ini? Awalnya, Liu Yehan ingin mencari orang yang selamat untuk mempelajari beberapa teknologi tinggi yang dibawa ke dunia nyata. Tampaknya harapan ini hilang untuk sementara waktu. Sekarang, meskipun dia mendapatkan beberapa produk berteknologi tinggi, dia tidak berani membawanya ke dunia nyata. Hei sepertinya sedang mencari emas, berlian, dan sejenisnya. Namun, Liu Yehan mengobrak-abrik seluruh rumah dan tidak menemukan apapun yang berharga. Ledakan. Ada sedikit suara di telinga Liu Yehan. Setelah ramuan evolusi genetik diperkuat, pendengarannya meningkat pesat. Dia mengujinya dan dia bahkan dapat mendengar orang berbicara sejauh 300 meter ketika dia mendengarkan dengan seksama. Ada pergerakan? Apakah ada manusia yang muncul? Liu Yehan menghentikan gerakannya, pergi ke jendela, membuka jendela, menajamkan telinganya, dan mendengarkan dengan tenang. Dage, kita seharusnya bisa mendapatkan banyak perbekalan kali ini. Diam, kamu sedang mencari kematian. Saya mendengar bahwa komunitas ini adalah komunitas orang-orang kaya sebelum akhir dunia, dan seharusnya ada banyak emas dan barang lainnya di dalamnya. Baiklah semuanya perhatikan sekitar, jangan sembarangan, zombie yang ada di masyarakat tidak banyak, tapi cegah munculnya zombie khusus. Emas tidak mungkin. Barang-barang itu sudah lama hilang. Jika Anda bisa menemukan kaleng atau bahkan garam, itu bagus sekali. Ya, di hari-hari terakhir ini, emas tidak bisa dimakan. Tidak sebanding dengan sekantong garam. Artinya, berikan kamu 100 gram emas untuk sekantong garam meja 500 gram untukmu. Maukah kamu menukarnya? Bagi orang bodoh, berapa banyak barang yang bisa ditukar dengan 500 gram garam, dan berapa banyak yang bisa ditukar dengan 100 gram emas. Jadi, jangan khawatir dengan emas orang lain. Mencari makan adalah yang terpenting. Kali ini bukan hanya kita tim yang keluar. Hati-hati masuk dulu. Di bawah pendengaran Liu Yehan yang kuat, percakapan sekelompok orang terdengar jelas olehnya. Kamar Liu Yehan kebetulan bisa melihat pintu masuk komunitas. Hanya terlihat 5 orang, dengan parang di tangan, dan kucing perlahan memasuki komunitas. Bab ke-6. Penyintas. Kemunculan 5 orang di bawah memberi Liu Yehan sedikit harapan. Tampaknya tidak semua manusia di dunia ini tertular virus tersebut. Mendengarkan percakapan mereka, seharusnya masih banyak yang selamat di dunia ini. Apakah Anda ingin turun dan menyapa mereka? Tapi memikirkannya, saya menyerah. Di dunia apokaliptik ini, entah orang macam apa mereka, ada 5 orang di sisi lain, dan dia hanya punya 1 orang. Dari segi nilai numerik, kondisi fisik Liu Yehan 2 kali lipat dari manusia biasa, tapi dia tidak merasa terlalu besar, dan dia tidak mengetahui kekuatan lawan, jadi lebih baik menunggu. Apalagi tempatnya di lantai 7. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus turun. Lebih baik mencari barang seperti emas di sini. Komunitas ini dibentuk dengan 1 lift dan 2 rumah tangga,
dan hanya ada 2 rumah tangga dalam satu lift. Buka pintunya dan bersiap pergi ke rumah tetangga untuk menemukannya. Namun, pintu tetangganya terkunci. Untuk membuka pintu, dia harus membongkarnya dengan kasar. Jangan bilang ada orang lain, meski mereka tidak ada, Liu Yehan tidak bisa menggunakan kekerasan untuk membuka pintu. Suara keras hanya akan menimbulkan gelombang zombie. Gagal membuka pintu kamar, Liu Yehan menemukan tangga dan turun untuk mencari yang lain. Tangga kebakaran di sini tidak seperti tangga kebakaran di seberang hotel, dan tidak ada zombie. Dengan menggunakan senter ponsel, saya sampai ke lantai 6. Pintu kamar di kedua sisi ditutup. Saya memutar pegangannya dengan tangan, tetapi gagal membuka pintu. Jika Anda ingin membukanya, Anda memerlukan kunci atau kata sandi. Ada 2 lubang di tengah pintu. Liu Yehan membungkuk dan melihat ada mesin di dalam lubang. Kesalahan pengenalan iris, silakan coba lagi. Tiba-tiba terdengar suara dari atas pintu, yang membuat Liu Yehan kaget. Cukup canggih, bahkan pintu rumah pun menggunakan kunci kode semacam ini. Teknologi pengenalan iris mata telah tersedia di zaman modern, namun sebagian besar digunakan di beberapa tempat penting. Kunci serupa sekarang digunakan pada pintu rumah tangga biasa. Terlihat bahwa ini menjadi populer di masa depan. Liu Yehan tidak mencoba lagi. Dia takut membunyikan alarm tidak akan menyenangkan jika dia mencoba beberapa kali. Liu Yehan menjelajah lapis demi lapis, pada dasarnya pintunya tertutup. Saat Liu Yehan menjelajahi gedung ini, tim yang muncul di bawah juga mulai mencari di komunitas. Komunitas ini tidak besar, totalnya hanya ada 10 bangunan. Liu Yehan terletak di baris pertama sebelah kiri pintu masuk komunitas. Setelah memasuki pintu masuk komunitas, tim memilih bangunan di sebelah kanan. Liu Yehan tidak akan bertemu satu sama lain untuk waktu yang singkat. Tim beranggotakan 5 orang dengan cepat datang ke lobi lift. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pemuda, meninggalkan barisan dan mengobrak-abrik aula. Apa yang kamu cari? Jangan buru-buru melihat apakah ada zombie di tangga. Barang bagus apa yang ada di aula kosong. Kalaupun ada, sudah dibawa pergi oleh orang lain. Seorang parubaya berteriak pelan, lalu dia berkata kepada pemuda lain di sampingnya. Orang gila, kita berdua ada di depan kita. Terserah kamu untuk melihat apakah tikus bisa memakan garam. Usai berbicara, pria paruh baya itu membawa parang sepanjang 1/2 meter dan berjalan menuju tangga. Orang-orang yang disebut orang gila mengikuti dari dekat, dan 3 lainnya menunggu dan mengawasi di akhir. Begitu pintu tangga dibuka, sesosok tubuh terhuyung ke arah kerumunan. Pria paruh baya di depannya adalah yang paling defensif. Melihat kemunculan tiba-tiba sosok itu, parang di tangannya menebas wajah kemunculan tiba-tiba itu tanpa ragu-ragu. Kantong. Parang itu seolah memotong air harun, dan cairannya menyembur keluar, lalu jatuh langsung ke tanah, tak mampu bergerak. Setelah pria paruh baya itu selesai memotong, dia dengan cepat menyingkir tanpa tersiram cairan apapun. Bosnya masih kuat, pisau ini cukup kuat. Pemuda pada awalnya bertepuk tangan. Berhentilah menyanjung, bekerjalah dengan cepat. Pria paruh baya itu mengomel sambil tersenyum. Pemuda itu mengambil parang, berjongkok, dan menggeliat di belakang kepala lawannya, seolah mencari sesuatu. Cairan menjijikan itu tidak mempengaruhi lawan sama sekali. Dia sudah sangat ahli dalam tindakan ini. Tak lama kemudian, ia menemukan sepotong biji kedelai berukuran sebesar biji kedelai. Batu-batu itu diambil dan dimasukkan ke dalam tas. Zombie di gedung ini sepertinya satu-satunya yang ada di depan pintu, dan tidak lagi muncul di belakang, dan sekelompok orang dengan cepat datang ke lantai 2. Mereka menghadapi situasi yang sama, pintunya terkunci. Tikus, selanjutnya aku mengandalkanmu. Yang lain berjaga di dekat sini. Pria paruh baya itu memerintahkan. Pemuda yang dipanggil tikus itu melepas gelangnya sendiri, membuka perangkatnya, dan menemukan tempat datar dengan komputer diproyeksikan ke udara.
Saya melihat tangan mouse tampak terpesona, berdetak cepat pada keyboard yang diproyeksikan, dan serangkaian data ditampilkan pada layar komputer yang diproyeksikan. Meski hanya satu zombie yang ditemui, yang lain tetap waspada terhadap lingkungan sekitar saat tikus itu bekerja. 1 menit kemudian. Oke. Tikus itu berhenti. Untuk kunci iris yang digunakan di rumah, hal ini tidak menjadi masalah bagi pencuri profesional yang telah mengunjungi berbagai perusahaan besar. Pria paruh baya itu berjalan ke pintu, memutar pegangannya dengan ringan, dan pintu terbuka. Sebuah ruangan yang rapi dan rapi muncul di depan mereka. Wow, sulit dipercaya saat ini. Anda masih bisa melihat rumah yang tidak rusak. Pemuda itu berseru dengan berlebihan. Langzai, bekerjalah cepat untuk melihat apakah ada hal baik. Kamu harus memperhatikan apakah ada zombie. Jika kamu digigit, kamu tidak bisa diselamatkan. Pria paruh baya itu dengan cermat memeriksa situasi di dalam ruangan, dan tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali karena kebersihan ruangan, bahkan beberapa titik buta, dan tempat apapun yang bisa menyembunyikan sesuatu. Dage, bagus. Aku menemukan 3 bungkus garam meja, tapi sepertinya sudah meleleh. Tidak masalah jika meleleh, ia bisa dimakan meski meleleh ke dalam air. Garam merupakan bahan yang penting. Jika seseorang tidak mengonsumsi garam selama sebulan, maka kandungan natrium dalam tubuh akan terlalu rendah, kehilangan nafsu makan, kelemahan anggota badan, pusing dan gejala lainnya. Dalam kasus yang parah, akan terjadi anoreksia, mual, muntah, detak jantung meningkat, dan denyut nadi. Gejalanya seperti lemas, kram otot, penglihatan kabur, dan refleks melemah. Bahan terpenting dalam komunitas kali ini adalah mencari garam. Dage, aku menemukan kalung emas. Emas juga bagus, meski nilainya tidak setinggi garam. Di hari-hari terakhir, nilai emas tidak tinggi, dan dalam banyak kasus tidak sebaik energi spa. Seperti kalung emas seberat 10 gram yang ditemukan kali ini, nilainya hampir sama dengan energi spa seukuran kacang kedelai yang ditemukan di pintu masuk tangga. Dengan kemampuan tikus untuk memecahkan, tim ini tidak melewatkan satu ruangan pun di gedung ini. Sebuah gedung mempunyai total 30 lantai. Saat mereka menggeledahnya, hari sudah siang. Selama periode ini, perjalanan mereka tidak semuanya mulus, dan terkadang mereka bertemu dengan zombie yang terkunci di dalam ruangan. Namun berkat kerja sama erat mereka, tidak ada yang terluka. Saat mereka mencari rumah di sebelah kanan, Liu Yehan juga mencari rumah tempatnya berada. Yang lebih menyedihkan adalah sebagian besar ruangan ditutup. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan seperti tikus, dan mereka tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan pintu. Mereka hanya bisa melihat pintu-pintu ini dan menghela nafas kegirangan. Liu Yehan dengan cepat turun dari lantai 7. Dia turun sangat cepat, namun tim sudah masuk ke dalam rumah untuk mencari. Dia memutuskan untuk menemukan zombie yang kesepian terlebih dahulu, menyelesaikan tugasnya sendiri, dan membuka ruang penyimpanan. Bab ke-7.